Oke, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Anas Aditya Suara, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, Pondok Studi Teknologi ITS Center. Nah, di sini lanjut ke modul 12 ya, mengenai tentang wilayah konsep. Konsep ini di sini why so detective modul, kenapa belajar ini? Nah, di sini tuh kita mempelajari WIRRES ya, jaringan nirkabel. Di kalian yang menonton video ini, jelas kalian tuh menggunakan koneksi nirkabel di rumah, di kantor, atau di sekolah ya. Biasanya itu baik. Nah, pernahkah kalian tuh bertanya-tanya gimana cara kerjanya? Sini digunakan dalam situasi tertentu, koneksi ini memerlukan perangkat tertentu dan juga rentan terhadap perangkat. Sini ada solusi juga untuk mengurangi serangan ya. Sini ada di sini memberi pengetahuan dasar yang kita butuhin untuk memahami apa itu LAN. Terus lah, di sini apa aja sama integritas pembukaan, komponen integritas, wilayah operator, jadwal, channel manajemen, wilayah interaksi. Ya, tiga ini. Dibagi kelompok ya. Kita ada 3 orang. Sini saya kebagian untuk menjelaskan 12.1 di integritas ini. Manfaatnya ya. Manfaat dari WIRES ini. WIRES ini adalah jenis rumah di kantor dan di kampus ya. Jaringan ini juga mendukung orang-orang yang sedang berpergian. Orang-orang menggunakan atau HP yang biasa kita pegang. Di sini ada banyak infrastruktur jaringan berbeda yang menyediakan akses ke jaringan ISP ya. Network provider itu jaringan singkat yang kalian pakai ini. Nah, di bisnis ini yang memerlukan infrastruktur nirkabel, penghematan biaya dapat terjadi setiap kali terjadi perubahan peralatan atau ketika peralatan di dalam gedung, menata ulang peralatan atau laboratorium atau pindah lokasi, sementara proyek kabel dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan teknologi yang berubah cepat. Selanjutnya ini ada tipe of wireless network ya, jenis-jenis itu ada WPAN, Wireless Personal Area Network, seperti dia menggunakan network seperti Bluetooth ya, Zigbee, dia masih WPAN. Lalu WLAN. WLAN ini dia dapat dari ISP ya. ISP seperti yang ada di Indonesia itu IndiHome, Biznet, dan lain-lain. Connect dari ISP di seperti yang apa ya, router ya. Gunakan di router dan ini dia ini mendapatkan sinyal ya dari router ini menggunakan wireless. Wireless itu tidak kelihatan di angin. Lalu Wiman, metropolitan area ya, dia menggunakan tower-tower yang tinggi-tinggi seperti di gunung untuk mendapatkan sinyal. Nah, WWAN ini area network yang kita tahu sekarang mungkin menggunakan satelit ya, seperti apa Starlink contohnya. Di sini ada topologi ya, topologi Bluetooth. Sudah kita tahu Bluetooth, WiMAX yang ini seperti Jeep, seluler baru apa?
broadband, misalnya 4G, 5G, satelit ya, seperti Starlink. Nah, ini kecepatan-kecepatannya. Speed out to 2 Mbps, 5 GHz ya. Ya, itu radio frekuensi. Memakai seperti WiFi ini, dia wireless device ya. Terus itu dia elektromagnetismenya semakin renggang ya. Makanya jauh kalau yang semakin rapat gitu, semakin dekat ya. Seperti X-ray-nya. Memakai sini standar organisasi ya. Ada ITU, International Telecommunication Union. Lalu ada IEEE, di sini Local Metropolitan Network ya. Sini Wi-Fi Aliansi. Ini organisasi-organisasi yang udah internasional ya. Standar unsur interoperability between device dan nah, di sini ada soal yang sudah dikerjakan sebelumnya oleh saya sendiri. Ini kita dapat dari materi-materi yang sebelumnya kita baca ya. Langsung saja 12.2.1 di sini ada video. Dalam video ini membahas apa saja. Hello everyone, we are here to talk about wireless LAN components. And with wireless LAN components, I've got a table full of items to bring up. To get started, let's start with the end device and the network device you're connecting to. An end device is going to have a transmitter receiver antenna inside of it. Here we have a laptop. And when the laptop screen is open, that antenna is right up here at the top of the laptop screen. Gives you better signal strength and connectivity. That's going to be an integrated internal antenna up there. This antenna is known as a dipole antenna. It's omnidirectional, but we'll get to that later on. Now, besides antennas like this that are going to be literally integrated into your motherboard by purchasing and installing, you can also purchase USB antennas. For example, there's an internal wireless antenna inside of this, and it's got a USB cable that would plug into your machine. And the wireless router here mengenalkan alat-alat ya, device wireless. Which means they're all managed and configured by the wireless controller without initial configuration. Banyak. Take your time and study and read and have some fun. Cisco ya, Cisco. Nah, di sini mix wireless ya, seperti misalnya tidak ada di dalam laptop maupun PC, dia bisa menggunakan ini ya, USB wireless adapter. Ya, untuk mendapatkan WiFi ya, jaringan WiFi nanti disambungin dia akan terhubung. Wireless home router. Nah, di sini itu kalian jika memasang WiFi di rumah pasti kan di rumah ini untuk memancarkan ya sinyal supaya mendapatkan sinyal wireless. Selanjutnya access point. Access point itu seperti yang di sekolah-sekolah itu yang di plafon itu biar mendapatkan sinyal. Dibagi untuk membagi sinyal lah. Dari access point. Kategorinya ada autonomous APS. Ini lalu ada kontrol APS. Dia lebih bisa dikontrol menggunakan
kontrol bus APS ya. Kalau yang ini mengontrol, ini langsung tersambung. Di sini ada yang mengontrol ya. Di sini VLAN control. Nah, ini alat-alatnya, urus antenanya ya. Antena wireless. Ini sudah jarang ditemukan ya. Nah, ini antena-antena yang sumpit juga sudah mulai tidak digunakan lagi. Mungkin ada beberapa tempat ya yang masih menggunakan karena susah untuk jangkauan sinyal. Ini satelit Nemo sudah network up. Juga sudah saya kerjakan. Jadi kode CC3 ini dijelaskan oleh kawan saya. Mohon maaf bila saya menjelaskan kurang jelas, ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Anas yang telah membacakan dan membahas materi sebelumnya pada modul Netaket ke-13 tentang WLAN konsep. Selanjutnya akan saya bahas dan sampaikan mengenai WLAN operation pada topik 12.3. Nah, WLAN operation ini atau pengoperasian dari WLAN. Nah, WLAN ini adalah singkatan dari Wireless Local Area Network. Jadi di sini yang akan dibahas adalah pengoperasiannya. Nah, di sini pada video ini terdapat hal-hal yang membahas dari operasi WLAN. Yang pertama ada infrastruktur modenya, yang kedua ada enhanced mode, lalu ada tethering, lalu ada basic service set, dan lain-lain. Mungkin akan kita putar saja videonya. Hello everyone, let's jump into wireless LAN operations. This is wireless local area network operation. And to get started, we need to talk about two different types of modes. We're going to hit infrastructure mode and then we're going to hit ad hoc mode. Di sini, First, with infrastructure. di sini berikut adalah infrastruktur dari WLAN-nya. Di sini terdapat dua PC, dua switch, router. Di sini terdapat handphone, tablet, dan PC. Dan di sini terdapat access point-nya. Infrastructure mode, we're focusing here on a wire to the router and to the local PCs. You're literally connecting your wireless router with a wireless device, and that wireless router is then having a wired connection to your distribution system. Let's switch over to ad hoc mode, much more basic. And with ad hoc mode, we're talking peer-to-peer. We've got two devices connecting wirelessly without any network infrastructure. With that would be ad hoc. Then as like a extra mode, but this would be tethering. And with tethering, this is where you have a cell phone or a tablet with cellular data. Nah, untuk tethering sendiri, untuk contohnya yaitu di sini terdapat internet, handphone, dan juga PC. Untuk eh, untuk laptop agar dapat mengakses ke internet itu diperlukannya sebuah tethering atau juga WiFi juga bisa. Namun yang dibahas pada topik ini adalah tethering. Jadi laptop ini tidak memiliki sinyal internet, namun bisa eh, disambungkan ke internet menggunakan tethering pada handphone. Dan berikut kurang lebih adalah contohnya. Access connecting to cellular internet. But that cellular device is also running as an access point. We would call that as to connect to the data device, and will connect out to the cellular data network. So it's time to switch it up a little bit. We're going to need a couple new terms here like BSS and ESS. So let's dive right in. To connect to access point, SS. With it connected to one and hooked to another access point on the same wired distribution. Access points, what do we have to worry about?
Well, you shouldn't have to worry about this, but at least it's something to learn. And that's called 802.11 frame structure. We're not going to rip it apart, but we can talk about it. This 802.11 frame is similar to what we've seen in 802.4. What it comes through? Well, how to be the gateway device? This might be the router that's going to be the default gateway of the network. Think of all the different devices that your wireless client play to help us, and that's called CSMA CA. CSMA sequence. We're going to lather and then corrupt that. And this is the access point will. Our device is going to try to communicate on a specific SSID, which is your wireless network name, with a password, and then using a specific network mode. For example, the wireless router or wireless access point might be supporting 802.11a, b, g, n encryption standards of TKIP or AES associated with a access point or wireless router requires. All of that's being provided via a beacon. The default, standard, easy access wireless mode is known as passive point. And what the more difficult way of connecting to network would be using the active mode. So take Selanjutnya wireless topology mode. Hmm, Itu ada wireless topology mode tuh. Atau beberapa mode. Selanjutnya ada wireless topology mode atau beberapa mode dari topologi wireless. Di sini terdapat advanced mode. Nah, advanced mode ini jadi pada mode topologi jadi pada wireless eh, 802.11 ini LAN Nirkabel itu mengakomodasi berbagai topologi jaringan. Nah, tujuan standarisasinya yaitu mengidentifikasi dua mode topologi Nirkabel utama, yaitu mode edge, host, dan mode infrastruktur. Dan ini adalah mode edge host-nya, yang ini adalah mode infrastruktur. Nah, untuk mode edge host-nya ini eh,
Jadi mode edge ini adalah eh, terjadi saat dua perangkat terhubung secara yang kabel dengan cara peer-to-peer tanpa menggunakan PV atau Ethernet kabel. Itu termasuk liner kabel yang terhubung langsung satu sama lain. Contohnya termasuk liner kabel yang terhubung langsung satu sama lain menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi direct. Untuk standarisasinya yaitu IEEE. Kita yaitu mode infrastruktur. Selanjutnya yaitu mode infrastruktur. This is when wireless clients interconnects via a wireless automated network. Berikut adalah mode infrastruktur dari wireless 802.11. Di sini terdapat sama seperti tadi dua PC, dua switch dan satu router, satu access point, satu handphone, satu tablet dan satu laptop. Selanjutnya yaitu BSS dan ISS. Nah, BS ini adalah singkatan dari basic service set dan ISS ini adalah singkatan dari extend service set. Nah, bedanya pada BSS ini eh, alamat MAC MAC dari layer 2 dari EV ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap BSS secara unik eh, yang disebut dengan BSS ID. Nah, BSS ID ini adalah nama formal dari BSS. BSS ID ini kemudian ISS. ISS atau Extend Service Set ini bisa juga dibilang dengan eh, akses internet yang diperluas. Nah, untuk eh, keterangan atau pengertian dari PSS ini yaitu linear kabel dalam satu BSA, ini BSA itu dapat berkomunikasi dengan linear kabel di BSA lain dalam ISS yang sama. Oh, jadi ini adalah contoh dari ISS ya. Sini terdapat klien BSA, di sini juga terdapat klien BSA. Jadi kedua klien BSA ini dapat saling berkomunikasi karena eh, masih dalam satu SS yang sama. Selanjutnya yaitu
struktur. Sebagai itu frame struktur dari 802.11. Jadi perlu diingat pada layer 2 ini terdiri dari header, payload, dan bagian dari frame sequence atau VCF. Nah, format dari frame 802.11 ini mirip dengan format frame Ethernet. Nah, untuk strukturnya itu di sini terdapat yang telah saya sebutkan tadi, header, payload, dan yes, atau frame check sequence. Lalu untuk eh, frame formatnya itu terdapat frame control, duration, address 1, address 2, address 3, sequence control, dan address 4. Untuk dari untuk wireless frames dari 802.11 ini meliputi frame control dan duration. Lalu uh, wirelessnya terdapat address 1 yang meliputi MAC address, lalu MAC address of the IP, lalu address 2-nya transmitter address yang meliputi MAC address of the sender, dan yang ketiga address SA atau DL atau base tadi yang meliputi MAC address of the destination. Kemudian from the IP-nya itu from the IP terdapat address 1 receiver address yang meliputi MAC address of the sender, address 2-nya transmitter address yang meliputi MAC address of the IP, address 3-nya uh, slash base ID yang meliputi MAC address of the wireless destination. Kemudian ada sequence control sebagai informasi untuk mengontrol sequencing dan fragments view dari frames. Kemudian ada address 4 kemudian ada payload dan FCS sebagai uh, untuk menggunakan layer 2 sebagai area control. Kemudian ada CSMA atau CA. Pada CSM atau CA ini terdapat informasi WLAN merupakan konfigurasi media bersama half duplex. Half duplex berarti hanya satu file yang dapat mengirim atau menerima pada saat hmm, karena nah, half duplex berarti hanya satu klien yang dapat mengirim atau menerima pada saat tertentu. Nah, ini menimbulkan masalah karena klien example tidak dapat mendengar saat sedang mengirim, sehingga mustahil untuk mendeteksi adanya sesuatu yang tabrakan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, WLAN ini menggunakan carrier sense
Multiple Access with Collision Avoidance atau CSMA, eh, garis miring CA sebagai metode untuk menentukan bagaimana dan eh, kapan harus mengirim data pada jaringan. Selanjutnya yaitu asosiasi. Selanjutnya yaitu Wireless Client and API Association atau asosiasi klien kabel dan API. Agar perangkat nirkabel dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus terlebih dahulu terhubung dengan API atau router. API atau router nirkabel. Nah, bagian terpenting dari proses 802.11 ini adalah menemukan WLAN dan kemudian menghubungkannya. Dan berikut adalah topologinya. Di sini terdapat wireless client dan di sini ada API atau router nirkabel. Di sini terdapat proses autentikasi dan juga associate. Jadi, eh, agar proses asosiasi ini berhasil, klien nirkabel dan API harus menyetujui parameter tertentu. Kemudian harus dikonfigurasi pada router nirkabel. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah SSID-nya, kemudian password, kemudian network modemnya, security modenya, dan juga settingannya. Selanjutnya, pasif dan aktif dari discover mode. Jadi di sini terdapat sebuah topologi yang mana hanya terdapat dua perangkat, yaitu laptop dan juga HP atau router kabel. Nah, dalam eh, dalam pasif modenya itu router kabel secara terbuka router kabel secara terbuka itu openly advertise atau mengiklankan layanannya dengan mengirimkan bingkai suara siaran yang berisi SSID. Nah, seperti ini kurang lebihnya API. Jadi API ini eh, mengirimkan openly advertise. Nah, tujuannya adalah untuk memungkinkan wireless client itu mengetahui jaringan dan router nirkabel mana yang tersedia di area tertentu. Selanjutnya pada topik 12.4.1, di sini terdapat
CapWeb. CapWeb Operation atau operasi dari CapWeb. Nah, CapWeb itu sendiri adalah tingkatan dari control dan provisioning of wireless access point. Nah, berikut adalah edukasi dari video CapWeb. Let's discuss CapWAP, control and provisioning of wireless access points. CapWAP is an IEEE standard protocol that enables a wireless LAN controller to manage multiple access points and wireless local area networks. CapWAP is responsible for the encapsulation and the forwarding of wireless LAN client traffic between an access point and a wireless LAN controller. CapWAP is going to establish tunnels on the UDP ports 5246 and 5247. This is with IPv4 and with IPv6. CapWAP will also provide additional security with DTLS encryption, which is Datagram Transport Layer Security. A key component of CapWAP is the concept of split media access control. With this, we're going to have the functions normally performed by an individual access point distributed across two functional components. The first functional component being the access point MAC function. That's going to be handling the beacons and probe responses, packet acknowledgements and retransmissions, frame queuing and the datagram transport layer security encryption. DTLS is a protocol that provides security between the access point and the wireless LAN controller. This allows them to communicate using encryption, and it prevents eavesdropping or tampering from those man-in-the-middle attacks. Now, DTLS is enabled by default to secure the control channel for CapWAP. This is disabled by default, however, for the data channel. What that means is all CapWAP management. CapWAP is an IEEE standard protocol that enables a wireless LAN controller to manage multiple access points and wireless local area networks. A WAN link, a wide area network. And you could do this without deploying a wireless LAN controller in the office with the access points. Now, there's two modes of operation for the Flex Connect AP, which would be the access point in the branch office. The first one is connected mode. And in connected mode, the communication. Jadi pada video yang telah diputar tadi itu dari CapWeb itu sendiri fungsi dari CapWeb, kemudian arsitektur dari media access control, DTLS encryption-nya dan juga flex koneksi apps-nya. Selanjutnya itu introduction to CapWeb atau pengenalan dari CapWeb. CapWeb ini merupakan standarisasi dari IEEE yang memungkinkan mengelola beberapa router kabel dan VLAN. CapWeb ini didasarkan pada LWEP untuk menambahkan keamanan tambahan dengan datagram, transport layer, dan security atau DTLS. CapWeb ini membuat established tunnels pada ports UDP. Nah, CapWeb ini dapat beroperasi melalui API versi 6 dan juga API versi 4. Berikut adalah gambar topologi dari introduction CapWeb. Nah, berikut adalah gambaran topologi dari introduction CapWeb. Di sini terdapat API versi 4, API versi 6.
Sini terdapat WLC, sini terdapat tiga jaringan nirkabel, tiga struktur nirkabel. Selanjutnya yaitu split MAC arsitektur. Nah, berikut adalah fungsi dari eh, di sini terdapat split MAC arsitektur. Nah, untuk jenis jenisnya yaitu terdapat AP MAC function dan juga WLC MAC function. Untuk fungsi-fungsinya yaitu untuk AP MAC function ini yaitu sebagai beacon dan response probe. Kemudian ada paket acknowledgement dan retransmission. Kemudian ada frame queuing and patch pre-orientation. Kemudian ada MAC layer data encryption dan the description. Kemudian pada WLC MAC functionnya itu yaitu terdapat autentikasi, associating dan reassociating dari Roman clients. Kemudian ada frame translation to other protocols dan termination of 802.11 traffic on our interface. Selanjutnya yaitu datailess encryption. Nah, inskripsi dari datailess ini untuk pengertiannya yaitu datailess sendiri yaitu protokol yang menyediakan keamanan antara uh, router nirkabel dan juga WLC. Nah, protokol ini memungkinkan keduanya untuk berkomunikasi menggunakan enkripsi. Dan berikut adalah contohnya, contoh dari enkripsi datailess-nya. Ini terdapat API atau router nirkabel dan WLC. Di sini terdapat proses encryption-nya. Kemudian Flex Connect Apps. Flash Connect adalah solusi nirkabel, solusi dari wireless atau nirkabel untuk penerapan di kantor eh, cabang atau kontak jarak jauh. Nah, solusi ini memungkinkan untuk mengkonfigurasi dan mengendalikan titik akses di kantor cabang atau pusat melalui link dari WAN tanpa harus menerapkan pengontrol di setiap kantor. Jadi terdapat dua mode dalam operasi dari Flex Connect Connect dari app ini yang pertama yaitu Connect mode dan standalone mode. Untuk untuk connected mode ini eh, yaitu WLC dapat dijangkau dalam mode ini Flex Connect app ini memiliki konektivitas cepat dengan WLC-nya dan dapat mengirim lalu lintas melalui terowongan web. Kemudian pada mode standarnya WLC ini tidak dapat dijangkau sehingga Flex ini kehilangan atau harus membuat konektivitas laptop dengan WLC-nya baru. Dan berikut kurang lebihnya adalah topologinya. Di sini terdapat branch office dan corporate office. Nah, mungkin eh, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai modul ke-12 tentang William konsep. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aman Bapak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kawan saya Hidayat Rofi yang telah memberikan waktunya untuk penjelasan materi selanjutnya, yakni untuk modul 12.5 tentang channel management. Yang pertama di sini, next untuk materinya tentang frekuensi channel saturation, atau yang biasa disebut dengan saturasi saluran frekuensi. Perangkat LAN, kabel memiliki pemancar dan penerima yang setel ke frekuensi gelombang radio tertentu untuk berkomunikasi. Praktik umum adalah mengalokasikan frekuensi sebagai rentang-rentang tersebut kemudian dibagi menjadi rentang yang lebih kecil dan disebut saluran. Jika permintaan untuk saluran tertentu lebih tinggi, saluran tersebut kemungkinan akan menjadi terlalu sedikit. Penjenuhan media kabel menurunkan kualitas komunikasi. Oke, so next, dan selanjutnya yakni tentang di bawah ini merupakan beberapa penjelasan tentang FSS, FASS, dan FDM. Nah, di mana PSS ini merupakan teknik modulasi yang dirancang untuk menyebarkan sinyal ke pita frekuensi yang lebih besar. Teknik spektrum dikembangkan selama masa perang untuk mempersulit musuh dalam penindakan, penyadap dan mengganggu puncak sinyal gain. Oh, ini merupakan sebuah teknik frekuensi. Dan jangan lihat dulu. Kemudian ada FHSS, di mana, sorry, FHSS ini merupakan metode yang mengendalikan metode spektrum untuk berkomunikasi. Metode ini mentransmisikan sinyal radio dengan cara mengalihkan sinyal mikrowave secara cepat di antara banyak saluran frekuensi. Dengan FHSS, pengirim dan penerima harus disinkronkan untuk mengetahui saluran mana yang akan dituju. Nah, proses ini merupakan proses channel hopping, memungkinkan pengguna saluran yang lebih efisien. Kemudian ada selanjutnya ada KFDN, di mana ini merupakan bagian dari flexing pembagian frekuensi di mana satu saluran menggunakan beberapa sub saluran pada frekuensi yang berdekatan. Sub saluran dalam sistem OFDM saling tegak lurus sehingga memungkinkan sub saluran tersebut saling tumpang tindih tanpa mengganggu. FDM juga digunakan oleh sejumlah sistem komunikasi termasuk 802, 11A/G/N/ASL, 802, 11A yang baru menggunakan variasi FDM yang disebut orthogonal frequency efficient multi access. Tidak enak. Ya. Next, untuk materi selanjutnya ada channel selection atau pemilihan channel. Oke, itu pemilihan sebuah saluran ya. Praktik terbaik untuk WLAN yang memerlukan beberapa IP adalah menggunakan saluran yang tidak tumpang tindih. Misalnya standar 802, 11/G/N, beroperasi dalam spektrum 2,4 GHz hingga 2,5. Dibagi lagi menjadi beberapa saluran. Setiap saluran diberi lebar pita 22 GHz dan dipisahkan dari saluran berikutnya. Oke ya, saluran ini merupakan contoh saluran tumpang tindih pada negara Afrika ya. Di mana sebuah interferensi terjadi saat satu sinyal tumpang tindih dengan saluran yang disediakan untuk sinyal lain, yang dapat menyebabkan distorsi. Praktik terbaik untuk WLAN 2,4 GHz yang memerlukan beberapa IP adalah menggunakan saluran yang tidak dimoduli. Meskipun sebagian besar IP modem akan melakukan secara otomatis. Ya.
Kemudian ada this restrict channel, saluran non-infeksi di Inggris 1802. Kemudian dari 12 titik ini, plan Willen development atau perencanaan Willen. Perencanaan Willen atau perencanaan penerapan sebuah Willen. Oke, jumlah pengguna yang didukung oleh Willen bergantung pada tata letak geografis fasilitas, termasuk jumlah orang yang ada pada pangkat yang dapat muat dalam satu ruang. Kecepatan data yang diharapkan pengguna, penggunaan saluran yang tidak tumpang tindih oleh beberapa AP dalam VPS dan berhubung dari pelancar. Oke, saat merencanakan AP, perkiraan era cukup meningkat penting seperti yang dijelaskan pada gambar ini ya. Di bawah di gambar ini merupakan tahapan penting ketika ingin menerapkan sebuah PV campaign. Nah, next untuk materi selanjutnya ada Willen Till, Willen Delays, atau yang biasa kita sebut dengan ancaman terhadap Willen. Di bawah ini merupakan tampilan video di mana video ini akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada introduction of data, wireless introduction, denial of service, reverse attack, dan sebagainya. Oke, yang pertama ada wireless security overview, atau yang biasa disebut dengan tinjauan keamanan kabel. Willen terbuka bagi siapa saja yang berada dalam jangkauan IP dan memiliki kredensial yang sesuai untuk terhubung dengan IC, kabel dan pengetahuan tentang teknik peretasan. Penyerang mungkin tidak perlu secara fisik memasuki tempat kerja untuk mendapatkan akses ke Willen. Serangan dapat dilakukan oleh pihak luar karyawan yang tidak puas dan bahkan secara tidak sengaja oleh karyawan. Jaringan dan kabel secara khusus rentan terhadap beberapa ancaman, termasuk karyawan. Intersepsi data, penyusunan kabel, serangan denial of service, denial attack, dan IP palsu. Oke ya, yang pertama ada serangan DDoS, DDoS attack ya. Beberapa serangan DDoS di kabel dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, perangkat yang dikonfigurasi dengan tidak tepat. Yang kedua, ada pengguna jahat yang sengaja mengganggu komunikasi di kabel. Kemudian ada gangguan yang tidak disengaja. Oke, mengenai perangkat yang dikonfigurasi dengan tidak tepat ini ya, ini merupakan kesalahan di kabel atau kesalahan konfigurasi dapat menonaktifkan Willen. Misalnya, administrator atau kita dapat secara tidak sengaja mengubah konfigurasi dan menonaktifkan jaringan. Atau penyusup dengan hak istimewa administrator dapat secara sengaja menonaktifkan Willen. Ini ada pengguna jahat yang sengaja melakukan business kabel. Yang terakhir ada gangguan yang tidak disengaja. Oke, itu tadilah merupakan serangan DDoS yang dapat beberapa hal yang dapat menyebabkan serangan DDoS attack. Dia ada 3 konfigurasi yang tidak tepat, ada penyusup yang tidak suka, dan ada interface accidental. Next, untuk materi selanjutnya 12.64 tentang review access points atau poin atau titik akses nakal. Titik akses yang mungkin mungkin sebuah penyerang ini dapat menyerang lah apa saja yang dapat mereka serang. IP nakal atau IP yang tidak tidak valid merupakan router kabel yang lebih terhubung ke jaringan perusahaan tanpa diotorisasi yang jelas dan melanggar kebijakan perusahaan. Siapapun yang memiliki akses ke tempat tersebut dapat memasang dengan sengaja atau tidak sengaja router dan kabel murah yang berpotensi menunjukkan akses ke sumber daya jaringan yang kuat. Setelah terhubung, IP jahat dapat digunakan oleh penyerang untuk menangkap alamat MAC address-nya, menangkap paket data, menangkap alamat MAC address, menangkap paket data, dan mendapatkan akses ke sumber daya jaringan atau melancarkan serangan
in the meeting. Ya, yang di bawah ini merupakan gambaran kan tentang jaringan bawah ini. Oke, next untuk materi 1265 ada main in the military attack. Atau yang biasa disebut dengan serangan main in the military. Dalam serangan ini, kertas ditempatkan di antara dua entitas yang sah untuk membaca atau menerima data yang dikirimkan ke antara dua pihak. Ada banyak cara untuk membuat serangan ini, terutama serangan kabel yang berpopuler disebut dengan LDIP, di mana penyerang memperkenalkan IP palsu dan mengkonfigurasinya dengan SSD yang sama dengan IP asli. Ya, ya. Oke, kemudian ini ada secure VLAN. Untuk secure VLAN atau VLAN yang aman ya, amanan pada VLAN. Yang pertama ada SSD clocking and MAC address filtering atau apa ya, MAC address yang difilter dan SSD yang sorry. Yang pertama ada penyamaran SSD dan penyaring alamat MAC address, di mana sinyal kabel dapat melewati benda padat seperti lantai dan ruang meeting. Ini merupakan cara untuk apa ya, keamanan sebuah WLAN. Dia ada ya, Oke, next ini yang materi ini ada original authentication method. Ini metode authentication 802.11. Kemudian ada metode authentication bersama. Sorry, ini ada share key authentication method atau metode authentication bersama. Kemudian ada authenticating from user dan encryption method, kemudian application in the interface dan WPA3 nah, sebagainya. Oke, dari beberapa cara yang telah saya sebutkan tadi merupakan cara untuk keamanan sebuah WLAN, ya, secure WLAN tadi. Oke, oke mungkin sekian yang dapat saya sebutkan. Saya mewakili kelompok untuk memberikan maaf yang sebesar-besarnya jika ada beberapa hal yang kurang dari penyampaian materi hingga konfigurasi dan sebagainya. Mungkin ini akan ada evaluasi bagi kelompok kami untuk materi penjelasan materi sama. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.